Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul status khusus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan yang sejati atau kebenaran yang orisinal, jika dipahami dengan benar oleh seseorang, maka dia tidak akan lagi memandang perbedaan antara yang disebut sebagai imam dan awam, pendeta dan bukan pendeta. Kalau seseorang mengenal kebenaran yang murni atau kekristenan yang sejati, maka dia mulai tidak membedakan apakah seseorang itu pendeta atau bukan pendeta. Kalau kita jemaat awam, kita akan tetap menghargai hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan, dalam sikap hormat yang pantas tentunya. Kalau kita seorang pendeta, kita mulai tidak merasa hebat dengan jabatan kependetaan itu. Kita tidak akan merasa bahwa kita punya strata yang lebih tinggi dari orang yang bukan pendeta. Jadi, kalau orang mengerti kebenaran yang sejati, kekristenan yang murni, ia tidak akan melihat strata itu pendeta, bukan pendeta, ya, imam atau awam. Sebagai jemaat awam tentu kita tidak akan merasa minder, kecil hati terhadap seseorang yang memiliki gelar pendeta atau hamba Tuhan. Kita tidak akan lagi meminta-minta untuk didoakan seakan-akan pendeta memiliki status khusus di hadapan Allah. Saudara-saudara, status khusus seseorang bukan karena dia pendeta, melainkan karena tinggal di dalam Tuhan, yaitu orang yang benar-benar hidup dalam kesucian dan meninggalkan percintaan dunia. Kalau bagi seorang pendeta, dia tidak akan lagi merasa bahwa jabatan pendeta itu membuat dia memiliki strata atau tingkatan yang lebih tinggi dari jemaat awam. Sebab nilai dirinya bukan pada jabatan pendeta itu, melainkan apakah dia sudah benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Tentu orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kesucian dan terlepas dari percintaan dunia. Dan tentu seorang pendeta yang tidak lagi menghargai kependetaannya sebagai nilai diri, maka dia akan mengarahkan jemaat kepada Tuhan dan kerajaannya. Ia tidak akan menjual jabatan pendetanya dengan mengesankan bahwa dia lebih tinggi dari jemaat. Memang seorang pendeta harus memiliki kesucian yang lebih dari jemaat yang dipimpinnya, terlepas dari ikatan dunia dan punya kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Mestinya dia seorang yang istimewa dan bisa menjadi pendoa bagi jemaat. Tetapi ia tidak akan mengesankan bahwa dirinya hebat, bahwa doanya lebih didengar oleh Allah daripada doa jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, tidak sedikit pendeta yang menjual diri. Artinya, dia menjual jabatan kependetaan dan menipu jemaat. Hal itu memuakkan di hadapan Allah. Kekristenan yang sejati, kebenaran yang murni akan membuat seorang menghargai Tuhan dan nilai-nilai rohani lebih dari perkara-perkara dunia. Hal ini tidak bermaksud atau mencederai jabatan pendeta dan juga bukan mau melecehkan para hamba Tuhan. Tetapi inilah kebenaran. Kalau kita mengalaminya, kita pasti akan mengaminkan. Karena mari kita masuk kepada kekristenan yang sejati, kepada kebenaran yang murni,
Contohnya, mengenai baptisan. Itu bukan sekedar karena sudah umur lebih dari 12 tahun atau dianggap dewasa, lalu kemudian dibaptis. Tetapi kesediaan meninggalkan dunia, mati bagi dunia, dan hidup sepenuhnya bagi Allah. Perjamuan kudus bukan sekedar kita mengangkat roti dan anggur dan mengingat kurban Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi satu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, berarti masuk dalam persekutuan dengan Allah. Maka kita tidak boleh menajiskan diri dengan dosa, tetapi harus menderita bersama dengan Tuhan. Itulah kebenaran yang murni, kekristenan yang sejati. Kesucian hidup kita bukan ditentukan oleh hukum yang mengatur apa yang baik dan yang tidak baik, melainkan berangkat dari pikiran dan perasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki. Jika kebenaran-kebenaran ini terakumulasi atau menumpuk di dalam hidup kita dalam kuota yang cukup, maka akan mengangkat kita untuk terlepas dari ikatan dunia. Hal ini menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Kita akan bisa memahami dan menghayati yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal apa yang harus kita cari? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Satu kata, yaitu kemuliaan. Kemuliaan bersama Tuhan Yesus, ya maksudnya, mau tidak mau, kita harus melihat Roma 8 ayat 17. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji itu bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kebangkitan Kristus itu kebangkitan kita. Asal kita mengalami kematian, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, yaitu kematian daging. Kematian dari dosa, kematian dari percintaan dunia. Itu inti Kristen. Itu kebenaran yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.